Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya katakan sekali lagi shalom. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa dan baik. Hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Dan saya percaya hadirat Tuhan akan ada di setiap rumah kita, di tempat ini, dimanapun kita berada saudara. Karena itu saudara bebas, saudara mau berdiri, saudara mau duduk, saudara mau angkat tangan, bermazmur, berbahasa roh, saudara bebas mengekspresikan penyembahan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, hari-hari ini keadaan boleh goncang, tapi kami yang ada dalam lindungan Tuhan, kami akan aman Tuhan. Kami mau katakan walau 1000 rebah, 10.000 rebah di sisi kami Tuhan, kami hanya menyaksikannya saja Tuhan dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Karena itu kami percaya Tuhan, hari ini kami yang ada di dalam hadirat Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan, bahkan kami yang terbelenggu dibebaskan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya, saya percaya setiap kita siap memuji Tuhan, amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara, haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu kan pergi dari. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak
tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan hari ini. Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang mulia atas hidup kami Tuhan. Kau Tuhan yang dahsyat atas bangsa kami, atas kota kami, atas keluarga kami. Hari ini kami mau naikkan syukur kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan mulialah. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Ya Tuhan, Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Nama-Mu mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat suara kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
Sama-sama katakan Tuhan mulialah, Tuhan mulialah, namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan, betapa mulia, betapa mulia namamu Tuhan, betapa mulianya, betapa mulia namamu Tuhan. Mari naikkan syukur kita sama Tuhan Yesus. Tuhan, kami angkat tangan kami, Tuhan. Kami angkat wajah kami memandang kemuliaan-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, bawa saya untuk selamanya. Kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ini iman kami Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya.
Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saat ini kita mau berdoa buat kota kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita Indonesia. Ucapkan syukur kita buat Indonesia. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak setiap umat Tuhan saat ini. Kita mau bersama-sama kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Oh ya Rabbasya lama ya Rabbasya lama 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 lama. Oh ya Rabbasya lama 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 ya lama 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 lama. Shana lama 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 ya Rabbasya lama lama. Oh ya Rabbasya lama 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 Shana lama 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 lama. Oh ya Rabbasya lama 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 lama. Oh ya Rabbasya lama 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 lama. Kina ya Rabbasya lama 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 lama. Oh ya Rabbasya lama 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 lama. Shan lama 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 ya lama 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 lama. Ini kami umat-Mu Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan. Kami berdoa dan sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Kami naikkan doa-doa kami di hadapan. Kami bawa bangsa ini Indonesia. Kami bawa negeri kami Tuhan yang tercinta di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang melakukan sesuatu yang ajaib. Dan kami percaya ya Tuhan semuanya itu mendatangkan kebaikan buat negeri kami. Mendatangkan kebaikan buat Indonesia. Dan kami percaya ya Tuhan, kan tiba saatnya segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, Tuhan menjauhkan atas negeri ini. Tuhan sendiri yang menghardik. Tuhan sendiri yang menghalau setiap wabah-wabah, sakit penyakit. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan negeri kami Indonesia, Tuhan yang menyelamatkan bangsa kami. Indonesia membutuhkan Engkau Tuhan. Indonesia membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sendiri berdiri buat negeri kami. Tuhan sendiri yang berjaga-jaga buat bangsa kami. Dan kami percayakan tiba saatnya Tuhan, mata kami akan melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik buat negeri kami Indonesia. Ini waktunya ya Tuhan. Kami rindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bangsa kami seperti di surga. Datanglah Tuhan atas bangsa ini. Kami percaya tangan-Mu sendiri ya Tuhan, yang akan membawa bangsa ini keluar dari segala pencobaan. Kami percaya kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Indonesia diluputkan dari hal-hal yang jahat. Indonesia diangkat ya Tuhan. Indonesia dibawa memasuki sesuatu yang baru.
Ini musim yang baru ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga berdiri, Tuhan juga menjagai pemimpin buat bangsa kami, buat presiden kami, buat Pak Jokowi. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang menuntun Pak Jokowi untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang akan diambil. Dan kami percaya setiap keputusan yang dia ambil itu keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kami memberkati sekali lagi Tuhan. Kami memberkati Tuhan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Setiap gereja-gereja Tuhan memberkati bangsa ini. Oh, kami katakan shalom buat Indonesia. Damailah Indonesia, damailah bangsa kami, damailah negeri kami tercinta, damailah Indonesia. Diberkatilah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti Engkau ada firman tertulis ya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kami percaya Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami materaikan setiap doa-doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap saudara di rumah, di tempat saudara berada, saja kita mengangkat tangan kita. Panggil nama Yesus sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami percaya semua anak-anak-Mu di rumah masing-masing juga merasakan hadirat-Mu. Mereka menyembah Engkau, Engkau menjamah mereka satu persatu. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Oh Rabashandara labatakura labalabalabalabalabalabalabalab. Hamba mintakan lawatan-Mu Tuhan. Di rumah-rumah saat ini setiap anak-anak-Mu. Penuhi mereka dengan Roh-Mu. Baharui hati kami semua. Biar mata kami memandang kepadamu Tuhan. Urapi setiap kami. Pengurapan Tuhan mengajar kami segala sesuatu. Supaya kami mengerti kehendak-Mu. Apa yang harus kami lakukan hari-hari ini. Di tengah keadaan goncangan yang terjadi. Kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu. Beri kami kuasa. Untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Hamba percaya ketika firman-Mu diberitakan. Umat-Mu ada di hadirat-Mu. Sesuatu pasti terjadi di rumah-rumah. Yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dibebaskan. Yang putus asa mendapat pengharapan yang baru. Tuhan berkati setiap umat-Mu. Urapi hamba-Mu ini. Biarlah hamba boleh menyampaikan menjadi pesan-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Sudah dikasih Tuhan sesuai dengan tema yang Tuhan berikan kepada gereja kita melalui gembala sidang kita Pak Niko.
tahun 2020 itu adalah tahun dimensi yang baru. Saya ajak kita perkatakan bersama-sama. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Dan saya ajak saudara sambil angkat tangan katakan, pasti terjadi. Bagi saya, keluarga saya, pekerjaan saya, pelayanan saya, dalam nama Yesus. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, salah satu ayat kunci untuk tahun dimensi yang baru, itu ada dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dimensi yang baru yang saudara dan saya akan terima di tahun ini, itu kemuliaan Tuhan yang lebih besar akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan kemuliaan Tuhan yang lebih besar itu selalu berbarengan dengan kuasa, mujizat, berkat Tuhan atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara dikasih Tuhan, dikatakan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Nah saudara dikasih Tuhan, Tuhan pernah berkata, barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembah dalam roh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, semakin banyak kita menyembah Tuhan dalam roh, maka saya percaya Allah yang adalah roh itu akan menyatakan kemuliaan yang makin besar. Ini salah satu rahasia, salah satu kunci yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Banyak orang Kristen mengerti bahwa ada kuasa yang luar biasa dalam penyembahan, apalagi penyembahan dalam roh. Tapi banyak orang Kristen tidak menggunakan ini. Seperti satu senjata yang hebat yang disembunyikan, tidak digunakan. Karena itu saya mendorong jemaat Tuhan, khususnya dalam keluarga CK4. Saya mau setiap saudara di rumah-rumah hari-hari ini banyak menyembah Tuhan. Dan waktu engkau menyembah dalam roh, engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Makin kita dipenuhi roh, kemuliaan yang lebih besar Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada satu ayat yang saya mau bagikan. Yaitu di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Di hari-hari ini ketika mungkin keadaan dunia banyak orang ketakutan. Mungkin saudara juga di rumah-rumah bertanya, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus bersikap? Kalau saudara melihat di sosial media, berita dan lain sebagainya, banyak menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Tapi mari saya ajak kita membaca ayat ini bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat 7. Kita baca 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saudara dikasih Tuhan, ketakutan itu senjatanya iblis. Dan kalau kita tahu hari-hari ini seluruh dunia ketakutan, di mana-mana ditebar ketakutan. Yang namanya fear, ketakutan itu melanda banyak orang, bukan cuma di satu daerah, di seluruh dunia. Dan saya mau katakan, itu bukan dari Tuhan. Karena itu, kalau ketakutan itu bukan dari Tuhan, kita percaya kita punya roh, bukan roh dari dunia ini. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Yang setuju katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita percaya roh yang ada dalam kita itu lebih besar. Dan roh itu dikatakan bukan memberikan ketakutan. Tapi Roh Kudus akan memberikan kepada kita yang pertama kekuatan. Yang kedua itu kasih. Dan yang ketiga ketertiban. Nah hari-hari ini kalau kita banyak di hadirat Tuhan, banyak menyembah Tuhan dalam roh. Kita dipenuhi Roh Kudus. Maka saya percaya saudara tidak ada ketakutan. Dunia boleh takut. Tapi orang yang penuh Roh Kudus tidak akan alami ketakutan. Sebab yang pertama dia akan alami kekuatan. Dia akan punya kekuatan. Di tengah mungkin orang lain takut, dia punya kekuatan. Kekuatan itu bicara tentang kuasa. Bicara tentang keberanian iman.
Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini biar gereja Tuhan umatnya berdiri di tengah keadaan demikian dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan saya berdoa, kalau kita memiliki Roh Kudus, kita percaya kita punya kekuatan, kita dengan sehati bersama-sama seisi rumah saudara, beserta dengan banyak umat Tuhan di seluruh penjuru, walaupun tidak ada dalam satu ruangan yang sama. Kita di rumah berbeda-beda, tapi kita sepakat, kita perangi. Kita percaya segala kuasa roh ketakutan akan diruntuhkan. Dan saya berdoa kita gereja Tuhan juga berdiri membawa mujizat. Saudara, saya ingat kisah ketika Tuhan Yesus sudah pelayanan bersama-sama muridnya menyeberangi Danau Galilea. Di tengah danau itu tiba-tiba datang angin, badai. Ya, mereka terombang-ambing, tapi Tuhan Yesus tidur di buritan. Murid-muridnya ketakutan. Lalu mereka datang membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita ini akan mati?" Saudara perhatikan, ketakutan itu ditebar oleh iblis. Dan orang takut, kami mati, kami akan binasa. Terus berdiri dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu Tuhan Yesus menghardik angin badai. "Diamlah." Dan seketika angin itu diam. Saudaraku, apakah kita dikuasai oleh roh ketakutan? Atau kita dikuasai oleh roh yang membangkitkan kekuatan dan iman? Saya berdoa semua kita hari ini dipenuhi dengan kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, kalau kita penuh Roh Kudus, maka roh itu akan membangkitkan kasih. Ada ayat firman Tuhan berkata, ketika bertambah banyaknya kedurhakaan di akhir zaman ini, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau kita penuh Roh Kudus, kasih kita gak pernah dingin. Katakan amin. Kalau kita selalu penuh Roh Kudus, itu akan nampak. Kasih kita kepada jiwa-jiwa, kepada orang lain. Mereka sedang mengalami kesusahan. Mendoakan orang lain. Itu roh kita terus bernyala-nyala. Untuk kita jadi berkat buat banyak orang. Saudara, dunia sedang mengalami ketakutan. Tapi anak-anak Tuhan akan menebarkan kasih Kristus. Saudara, justru ini menjadi kesempatan kita membagikan kasih Kristus di mana kita berada. Saudara, yang ketiga, kalau kita penuh Roh Kudus, roh itu akan membangkitkan kepada kita yang dikatakan ketertiban. Ketertiban itu sesuatu yang baik, sesuatu yang disiplin, sesuatu yang benar, orderly, sesuatu yang teratur. Artinya apa? Kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan ada dalam ketaatan. Sebagai bangsa, sebagai warga negara yang baik. Maka sudah dikasih Tuhan, kita taat kepada peraturan pemerintah. Hari ini kita boleh beribadah di rumah-rumah. Kenapa? Karena kita taat kepada pemerintah. Kita mau menjadi bagian ya seperti yang disarankan oleh pemerintah. Saudara dikasih Tuhan, ayo ini kesempatan kita hidup tertib. Kita diberikan kesempatan untuk hidup bagaimana dengan baik. Rajin mencuci tangan, membersihkan diri, ya menjauhkan segala hal-hal yang mungkin kotor. Saudara dikasih Tuhan, ini justru kesempatan. Mari, orang yang penuh Roh Kudus pasti punya ketaatan. Orang yang penuh Roh Kudus mau hidupnya disiplin. Kalau hari-hari kita disiplin, istirahat yang baik, berolahraga yang cukup, menjaga stamina, kondisi kita, itu bagian daripada disiplin. Itu adalah roh yang membangkitkan ketertiban dalam diri kita. Saya berdoa di tengah situasi yang ada, kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan menebarkan 3 hal ini. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan mau pakai setiap kita. Karena itu saya terus menyarankan sejak tadi. Ayo kita biar selalu penuh Roh Kudus. Supaya kita tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Saya mau mengajak sebentar kita berdoa bersama-sama. Nanti di rumah-rumah, dalam kehidupan sehari-hari, jangan tidak pernah yang namanya menyembah dalam roh. Ambil waktu sendiri atau bersama-sama, doa dalam roh. Ketika ketakutan itu datang, perangi itu di dalam roh. Maka saya percaya kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Dan yang terakhir, pesan daripada gembala sidang kita, untuk kita banyak memperkatakan firman Tuhan. Kita ada di tahun P, di mana mulut ini biar kita memperkatakan firman Tuhan. Mengucapkan firman Tuhan. Khususnya Mazmur 91.
Biarlah di rumah-rumah kita banyak memperkatakan ini. Saudara dikasih Tuhan, nanti saudara baca tiap hari Mazmur 91. Ada dari ayat pertama sampai terakhir saudara perkatakan. Namun mari saya mengajak kita memperkatakan satu ayat melalui nyanyian ini. Dan nanti kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari saja kita berdoa. Saudara boleh angkat tanganmu di tempat saudara. Oh rapa syandara labata kayara laba laba laba. Saudara sudah berbahasa roh, mari berbahasa roh. Ini waktunya. Bangkitkan roh kita masing-masing. Saya berdoa setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Oh raba sandara laba 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 laba. Engkau melawat setiap umatmu di rumah-rumah. Penuhi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Penuh dengan Roh Kudus. Tuhan bawa kami pada dimensi yang baru. Pada kemuliaan yang lebih besar. Di tengah goncangan yang besar yang terjadi hari-hari ini. Kami yang penuh dengan Roh Kudus. Kami tidak akan dikuasai oleh roh ketakutan. Tapi kami dikuasai oleh roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan ketertiban, yang membuat nama Tuhan dimuliakan melalui kami. Oh raba sandara laba 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 laba. Hinara raba ya sandara laba 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 laba. Hamba mau perkatakan mujizat, kesembuhan terjadi atas setiap anak-anakmu. Mari angkat tangan saudara, angkat tanganmu dengan iman. Naikkan doa permohonanmu masing-masing maupun keluarga. Oh raba sandara laba 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 laba. Jamah umatku di rumah-rumah. Jamah mereka yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Mereka dibebaskan daripada virus COVID-19. Semua dibebaskan dalam nama Yesus. Oh raba sandara laba 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 laba. Biar rumah kediaman anak-anakmu diluputkan dalam nama Yesus. Oh raba syandara laba 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 laba. Oh terima kasih Tuhan. Engkau dengar doa kami. Engkau dengar doa permohonan setiap anak-anakmu. Dan saat ini Engkau menjamah di rumah masing-masing. Kuasa Tuhan menjamah, membebaskan, menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sudah dikasih Tuhan, seperti firman Tuhan mengajar kita, biar kita di hadirat Tuhan tidak datang dengan tangan yang hampa. Nah saudara, waktu beribadah di rumah masing-masing juga kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Namun persembahan tersebut saudara transfer ke nomor-nomor account yang tertera di layar. Saudara bisa saksikan dan saudara bisa screen capture setelah ini. Saudara menabur di cabang di mana saudara digembalakan atau saudara beribadah. Pengumuman tambahan, selama seminggu ke depan ini semua kegiatan diliburkan, kegiatan ibadah diliburkan. Dan kita akan kembali beribadah minggu depan tanggal 29 Maret di rumah masing-masing. Ya dengan link yang akan disebar luaskan melalui cabang masing-masing seperti yang saudara lakukan pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Nah mari saudara, saya ajak kita angkat tangan kita dengan iman, katakan janji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah dengan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.